KPU Kabupaten Wonosobo mempersembahkan podcast Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pemilih. Kita bergabung lagi di acara Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Pada kesempatan sore hari ini kita menghadirkan dari Ketua DPD Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Kabupaten Wonosobo, Bapak Wisnu Ibet Pradana ST. Selamat sore Pak Ibet. Selamat sore Pak Asma. Sehat Pak Ibet? Sehat, alhamdulillah sehat selalu. Saya membacakan kaitan dengan biodata Pak Ibet. Nama lengkap Pak Wisnu Ibet Pradana, Wonosobo, kelahiran 29 Januari 1990. Berarti ini 32 tahun. 32 tahun besok ya. Kemudian ini mah ulang tahun berarti ini. Iya. Ya, hampir ulang tahun Saya ini. undang Pak Asma. Ya. Alamat tempat tinggal di Gandok, Kalikajar, Wonosobo. Pendidikan S1, lewat pekerjaan 2004 sampai sekarang anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Betul. Alamat kantor di Jalan Sabu Alu nomor 36 Prajuritan Bawah, Wonosobo. Betul. Oke Pak Ibet, kita mungkin diawali dengan menceritakan kaitan dengan sejarah berdirinya Partai Nasdem Pak Ibet. Baik. Langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, Pak Asma dan rekan-rekan semuanya, serta pendengar Radio Pesona FM dari manapun berada. Terima kasih banyak atas undangannya dari Ketua KPU Pak Asma tentang podcast yang hari ini yang akan berjalan. Mudah-mudahan podcast ini nanti bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran maupun wawasan tentang dunia perpolitikan yang ada di Wonosobo maupun secara nasional. Langsung saja ke topik yang pertama tentang Partai Nasdem ini berdiri. Jadi pada awal tahun 2010, tepatnya di 1 Februari 2010, yang mana embrio dari Partai Nasdem sendiri adalah dari Ormas Nasional Demokrat, yang mana partai ini digagas oleh satu Surya Paloh yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Nasdem Pusat, dan yang kedua adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang waktu itu dideklarasikan di Jakarta dengan 45 tokoh nasional. Salah satunya ada Ahmad Syafi'i Ma'arif, terus ada Bapak Siswono Yudhohusodo, terus ada Gus Solah juga, Salahuddin Wahid, terus mantan Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, dan masih banyak tokoh yang lainnya, termasuk Bapak Budiman Sujatmiko juga masuk ke situ. Nah, setelah menjadi embrio dari Ormas Nasional Demokrat, maka di awal tahun 2011, tepatnya di tanggal 1 Februari 2011, ini para petinggi Nasional Demokrat ini mendaftarkan ke notaris waktu itu pertama kali, yang mana dideklarasikan dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM itu dideklarasikan tanggal 26 Juli 2011 dan didaftarkan pada tanggal 27 Juli 2011. Jadi setelah tanggal 26 ini deklarasi, tanggal 27 ini didaftarkan ke Kemenkumham. Dan alhamdulillah berkat niatan baik dari para pendiri tokoh Nasional Demokrat ini secara nasional, maka dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri menetapkan pada tanggal 11 bulan 11, waktu itu bulan November tahun 2011, harinya adalah hari Jumat, yang mana itu adalah hari baik, hari Jumat, dan diumumkan pada jam 11 siang.
menjelang siang itu tadi. Sehingga pada tanggal tersebut Kementerian Hukum dan HAM ini mewakili Presiden menetapkan Partai Nasdem menjadi salah satu partai politik di Indonesia ini. Oke, Pak Ibet, tadi sudah diceritakan kaitan dengan sejarah partai ya. Siap. Dan tokoh-tokoh pendiri partai. Kalau Pak Ibet ini sebenarnya sudah dari sejak tahun berapa bergabung dengan Nasdem, Pak Ibet? Jadi sejarahnya gini Mas, 2010 waktu itu, saat pertama kali Ormas Nasional Demokrat ke Jawa Tengah, terus waktu itu dengan mengundang beberapa tokoh lokal yang ada di Wonosobo, itu salah satunya adalah Pak Sutarjo, terus Pak Wahyu mantan Dinas Pariwisata waktu itu, terus Pak Wahyu mantan Direktur Rambi, Pak Arif Suyono Watu Malang, serta Pak Bambang Santoso Kalikajar. Jadi embrionya awal di situ Mas, berdirinya Ormas Nasional Demokrat di Wonosobo. Nah, dari beberapa tokoh senior itu mengajak rekan-rekan yang lain untuk bisa bergabung di waktu itu. Dari tokoh semisal seperti orang yang sudah berpengalaman di dunia politik, itu dulu Pak Sarwanto Priadi itu bergabung di Nasdem. Termasuk saya juga mewakili tokoh muda waktu itu dari mahasiswa waktu itu. Dan tahun 2011 ini alhamdulillah setelah deklarasi di Jakarta dan sudah ditetapkan, ini Wonosobo dan Jawa Tengah juga deklarasi waktu itu. Deklarasi Wonosobo, Jawa Tengah, dan Jawa Tengah ini alhamdulillah deklarasinya juga di Wonosobo waktu itu. Waktu itu Ormas Nasional Demokrat di Jawa Tengah dipimpin oleh Ibu Rustri Ningsih, waktu itu yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Tapi di tengah jalan dengan dinamika yang ada, nampaknya ormas ini yang mau merger ke partai ini yang menahkodai diganti atau berganti. Itu dari Wonosobo juga Pak Siswati Selodipuro. Jadi awal itu berdirinya Partai Nasdem di Wonosobo bersamaan dengan deklarasi di Jawa Tengah yang bertepatan di Wonosobo. Jadi dari tahun 2010 saya bergabung ya. Sejak menjadi ormas, awal deklarasi menjadi partai sudah masuk di dalamnya. Untuk jadi ketua DPD udah berapa periode Pak? Baru satu. Ini ya, periode ini berarti. Periode ini di tahun 2019 setelah pemilu. Setelah pemilu. Sebelumnya saya di posisi sekretaris kabupaten. Oke, di Nasdem itu kan kalau lihat dari logonya Pak Ibet ada bulatan, kemudian ada apa itu ya? Ada warna. Apa itu maknanya apa itu Pak Ibet? Makna ataupun lambang dari Partai Nasdem sendiri yang membentuk lingkaran biru bulat itu dan seperti bulan sabit lah itu nggih. Ataupun orang sering menyebutnya adalah seperti siluet kuning. Warna biru itu memaknai adalah kemerdekaan berpikir, gagasan-gagasan baru, termasuk keputusan-keputusan yang diambil secara cepat, keberanian untuk bertindak, keberanian untuk mengeksekusi. Sedangkan warna siluet biru yang siluet kuning yang warna kuningnya adalah kuning kunyit itu memaknai kegotong royongan. Selain itu juga warna dari siluet kuning ini menandakan seperti warna padi yang sudah siap dipanen, matang gitu ya. Yang sudah matang dan siap memberikan ataupun melambangkan dari ide gagasan-gagasan yang nantinya akan tertuang dalam kontestasi apapun secara politik ataupun demokrasi di Indonesia ini. Oke ya, itu makna logo dari logonya Partai Nasdem. Kemudian kalau struktur kepengurusannya dari DPP sampai dengan DPD 2 ya, DPD 2 berarti kabupaten ya. DPD atau sampai dengan ranting seperti apa Pak? Yang pertama adalah kepengurusan tingkat pusat, itu ada DPP.
Terus di tingkatan provinsi itu DPW, Dewan Perwakilan Wilayah, dan di kabupaten ini DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Untuk kepengurusan di kecamatan itu DPC, Dewan Perwakilan Cabang, dan di tingkatan desa itu DPRT, Dewan Perwakilan Ranting. Nggih. Seperti itu. Gitu. Struktur pengurusnya berarti ya dari struktur DPP pengurusnya. Kalau kepengurusannya Pak dari tingkat pusat siapa pimpinannya? Untuk di pusat ini ketuanya Haji Surya Paloh. Untuk ketua umum ya. Ketua umum. Untuk wakil ketuanya wakil ketua umum adalah Haji Ahmad Ali. Terus sekretarisnya itu Joni Jiplet. Untuk bendaharanya adalah Haji Ahmad Saroni. Kalau provinsi Pak? Provinsi itu ada Haji Setio Maharso. Terus Haji Ali Mansur, itu salah satu tokoh Nahdien juga di Jawa Tengah. Terus bendaharanya adalah Bu Fitrisya Arisusanti. Untuk di Kabupaten Wonosobo saya sendiri, Wisnu Ibet Pradana, sekretaris Saudara Wicak Arimurti, dan bendaharanya Ibu Handayani. Kalau struktur di Ranting semua terbentuk ada ya? Dari total 265 desa kelurahan ini sudah terbentuk dan yang sudah dikukuhkan itu sebanyak 196. Kalau di persentase sudah 70-an persen, 70% lebih. Oke Pak, jadi itu tadi struktur kepengurusan partai. Tentunya kan kalau partai itu memiliki visi misi. Sebenarnya visi misi Partai Nasdem itu apa Pak? Untuk visi sendiri dari Partai Nasdem adalah Indonesia yang merdeka sebagai negara dan bangsa berdaulat secara ekonomi dan bermartabat dalam budaya. Adapun visinya ini ada 3, yaitu membangun politik demokratis yang berkeadilan, 2, menciptakan demokrasi ekonomi, yang ketiga adalah menjadikan gotong royong sebagai karakter bangsa. Oke, visi misinya itu ya. Tentunya kan dari visi misi itu kan kemudian diturunkan menjadi program kerja gitu ya. Program dari Partai Nasdem. Program kerjanya apa kira-kira Pak? Program kerjanya kita berdasarkan apa yang menjadi visi misi dari Partai Nasdem Pusat, tapi dikolaborasikan dengan kearifan lokal yang ada. Seperti halnya semisal di Kabupaten Wonosobo, ini kan hampir 60% lebih pendapatan dari masyarakat itu dari bertani, dari sektor pertanian gitu. Sehingga salah satu kebijakan yang didorong oleh pemerintah pusat ini lewat Partai Nasdem itu salah satunya adalah pertanian. Seperti kita ketahui bersama, kader terbaik Partai Nasdem saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian, yang mana sudah banyak bantuan-bantuan pertanian yang turun ke Kabupaten Wonosobo, baik itu alat, baik itu pupuk ataupun hal-hal yang sifatnya mendorong sektor pertanian supaya maju. Ini sudah banyak tersampaikan dari pusat ke Kabupaten Wonosobo. Termasuk kemarin alhamdulillah program food estate yang digagas oleh Kementerian Pertanian ini sudah masuk ke Wonosobo, tepatnya di Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar. Bukan berarti ketua Nasdem dari Kalikajar terus di Kalikajar, itu memang kebetulan saja. Itu yang kunjungan Pak Jokowi itu? Termasuk kunjungan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu kunjungan yang terakhir, finalisasi dan peresmian dan sebagainya. Sebelumnya Menteri Pertanian datang ke Wonosobo sudah 3 kali untuk bisa mempersiapkan itu. Oke ya, itu tadi hijau wantah dari visi misi. Bagaimana mengawal menjalankannya, terutama kemudian breakdown visi misi itu di level provinsi, kemudian breakdown di level kabupaten kota itu seperti apa Pak? Jadi yang jelas kita di Partai Nasdem ini ada sayap partai Mas. Ada Garda Pemuda, ada Garda Wanita, terus ada Gerakan Petani Nasdem, itu juga salah satu yang saya sampaikan tadi. Terus ada Gerakan Buruh Nasdem itu. Nah, itu yang nanti terimplementasi dari visi misi Partai Nasdem itu tadi. Untuk mengawal yang jelas kita dari pusat sampai daerah ini kita berkomunikasi dengan baik. Sehingga apapun yang menjadi instruksi dari partai pusat
dari Nasdem pusat, provinsi ke daerah, ini semuanya berjalan dengan baik di semua sektor maupun program kerja yang diagendakan oleh Partai Nasdem secara pusat. Berarti terkoneksi kemudian jadi satu tindakan bersama gitu ya. Betul. Bersama, ya. Oke. Sebenarnya anggota legislatif dari Partai Nasdem di tingkat pusat berapa, Pak? Di tingkat pusat itu kalau tidak salah 59 ya. 59 anggota. Kalau tidak salah 59. Kalau provinsi? Provinsi alhamdulillah baru 3. Baru 3 aja. Kalau kabupaten? Kabupaten saya kurang tahu pasti, tapi yang Wonosobo? Yang Wonosobo 3. 3 ya. Oke, berarti Wonosobo kan sudah 3. ada perwakilan ya di RI, di provinsi maupun di kabupaten kota gitu ya. Nah, di DPR itu kan ada 3 fungsi Betul. Ada fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan. Bagaimana ini teman-teman di Partai Nasdem ini mengawal visi misinya, kemudian menjadi sumbangsih Partai Nasdem terkait dengan 3 fungsi ini, terutama teman-teman yang ada di legislator. Jadi begini, ini memang agak seru dan panjang. Gak apa-apa. Jadi yang pertama kita satu kan ada program reses, Mas, di mana itu DPR ini beristirahat secara periodik dan itu turun ke masyarakat secara fokus. Nah, di masa reses ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, Mas. Dengan sebaik-baiknya bagaimana nanti aspirasi masyarakat ini bisa terserap. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah kita melakukan reses dan kita sudah mengawal itu semuanya, sudah mencatat, sudah kita bukukan dengan baik, maka kita akan melakukan rapat-rapat fraksi. Meskipun 3 itu kan belum terbentuk fraksi. Tapi rapat internal anggota DPRD dari Nasdem, yang mana ini program-program prioritas dari pusat, daerah maupun provinsi sampai ke kabupaten ini disinkronkan. Jadi misalkan seperti program pertanian juga kita menganggarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Terus yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, terutama ekonomi kreatif ataupun UMKM. Seperti kita ketahui bersama, di Wonosobo ini pelaku ekonomi kreatif ini sebenarnya banyak, tapi belum terbungkus dengan baik, belum terimplementasi dengan baik, baik itu secara manajemen maupun secara pemasarannya. Jadi kita dorongnya di situ. Dan yang ketiga, ini kita mendorong karena Wonosobo ini menurut DPU adalah salah satu kabupaten dengan jalan kabupaten yang kurang bagus lah atau yang kurang layak di Jawa Tengah. Ini salah satunya Kabupaten Wonosobo. Sehingga kita saat kita bicara di Banggar, ini salah satu prioritasnya adalah bagaimana jalan kabupaten ini bisa terrealisasi, bisa teraspal dengan baik, bisa dipergunakan masyarakat dengan baik. Mengingat secara kebutuhan ini masyarakat mereka untuk mencari uang, mencari nafkah itu sebenarnya mereka sudah bisa dengan sendirinya. Sebenarnya itu. Sehingga dari proses misalkan dari pertanian mau loading barang, hasil pertanian, hasil panen, ini mereka yang mereka butuhkan itu rata-rata jalannya itu. Jadi saat jalannya baik, ini ongkos transportasi dari desa A ke pasar ini harusnya 50.000 cukup, itu kan 100.000 cukup. Tapi kalau jalannya jelek, pasti ongkosnya lebih mahal di situ. Nah ini kita konsentrasikan ke situ. Oke, dari sisi pengawasan ya. Kemudian kalau dari sisi legislasi, regulasi apa saja yang diperjuangkan oleh teman-teman Nasdem? Yang jelas kita di DPRD kolektif kolegial, yang mana di situ adalah kesepakatan dari banyak fraksi dan banyak fraksi di situ, tentunya banyak anggota DPR. Tapi salah satu yang mengena dari Partai Nasdem sendiri untuk dari awal memperjuangkan itu adalah perda tentang pembangunan kepemudaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua perda tentang perlindungan hukum untuk masyarakat miskin. Dan yang dulu sekali ini yang sempat bergejolak itu adalah perda
apa itu namanya pengaturan tentang Pariwisata. hiburan malam, salah satunya itu yang sempat fenomenal lah itu. Tapi alhamdulillah komunikasi kita dengan fraksi-fraksi semuanya baik dan mereka juga sepaham dan sependapat. Alhamdulillah salah satu ide bersama dari semua fraksi dan salah satunya di situ ada fraksi Nasdem, ya alhamdulillah bisa tercapai semuanya. Kalau di tahun ini kira-kira di periode 2022 ini yang menjadi sorotan atau jadi target Nasdem apa kira-kira regulasi yang perda yang jadi untuk utama? Secara umum, ya. Kita akan menyoroti salah satunya adalah tentang kepemudaan. Kita sudah mengesahkan tentang perda kepemudaan. Nah itu bagaimana nanti kepemudaan ini bisa lebih spesifik lagi. Apakah itu di bidang keagamaan, apakah itu di bidang perekonomian dan sebagainya. Kita akan konsentrasi ke situ sehingga nanti ada turunan-turunan perda yang lebih spesifik tentang mengatur itu. Yang secara otomatis kalau ada perda berarti di situ ada konsekuensi anggaran. Nah itu yang kita harapkan sehingga Nasdem yang memang dari pengurusnya, dari simpatisan maupun kadernya ini banyak yang di usia-usia produktif, usia-usia muda, ini nanti bisa bisa ikutlah, bisa masuk dalam bagaimana memberikan gagasan dan mengimplementasikan gagasan tentang kepemudaan itu tadi. Oke, tadi disinggung soal fisik oleh Pak Ibet terkait dengan kondisi jalan misalnya. Sebenarnya jalan kabupaten kita itu yang belum tersentuh oleh aspal atau jalan halus itu atau cor lah misalnya berapa kilo itu kira-kira? Itu prosentasenya kalau misalkan panjang jalan itu hampir 1000 km. Terus jalan yang bagus itu sekitar 65%. Berarti masih ada 350 km lagi yang belum dinyatakan layak untuk dijadikan jalan yang standar itu masih sekitar segitu. Kalau di saat ini memang belum ada menyinkronkan, apa ada fokus tersendiri dengan ADD itu, DD dana desa. Jadi sebenarnya masalah kewenangan itu Pak. Jadi semenjak desa ini menjadi pemerintahan sendiri yang sah, yang legal sesuai dengan undang-undang desa, itu maka ada pembagian kewenangan desa, yang mana jalan-jalan yang sudah menjadi aset kabupaten itu tidak bisa dianggarkan oleh pemerintah desa. Nah, jalan-jalan desa meskipun itu penghubung antar dua desa, antar desa, itu dianggarkan kabupaten juga nggak bisa. Oh, gitu karena ya? Kewenangan itu. Kalau berarti kalau di DPRD hanya bisa menyentuh wilayah kelurahan saja ya? Salah satunya itu karena kelurahan menjadi salah satu administrasi pemerintahan daerah. Kalau dari sisi SDM apa yang jadi fokus Nasdem di Wonosobo khususnya misalnya? Tentang apa? SDM. Tentang SDM. SDM kita di Wonosobo. Yang jelas sebenarnya masyarakat Wonosobo terutama masyarakat yang ada di usia produktif itu sebenarnya kreativitasnya sangat banyak. Termasuk di beberapa lingkungan saya ini banyak sekali pemuda-pemuda yang bergerak di sektor industri kreatif. Semisal hal-hal yang kekinian itu kan banyak Pak. Termasuk ada misalkan yang secara mainan sekarang sudah menjadi komoditi perdagangan itu semisal Tamiya itu aja. Itu ada. Terus di sektor kerajinan itu juga banyak yang memuat kearifan lokal di situ, baik itu seperti dari bahan-bahan lokal ataupun bahan-bahan pabrikasi itu juga banyak sebenarnya. Nah, saya sangat berharap dan nanti kita akan berkonsentrasi untuk peningkatan SDM di usia-usia produktif itu tadi. Insya Allah kalau banyak masyarakat yang di usia produktif ini sumber daya manusianya itu bagus, ini Wonosobo pasti akan maju dengan sendirinya. Apalagi sekarang sudah mulai kripto, sudah mulai muncul exchange itu tadi, sehingga generasi muda harus minimal mereka tahu, supaya
saat mereka berkecimpung di hal tersebut, mereka tidak tertipu, tidak merasa terbodohi dan sebagainya. Itu. Di Wonosobo kan pendidikan itu kaitan dengan sekolah misalnya ya, SMA, SMK terutama itu kan sudah menjamur ya dibandingkan dengan SMA. Bagaimana sih sebenarnya teman-teman legislatif, terutama teman-teman di Nasdem itu memperjuangkan bikin alur pasca SMK itu harus ngapain? Gitu ya. Apakah masuk ke dunia kerja atau membuat dunia kerja atau harus bagaimana? Karena ini kan luar biasa, meludaknya pasca SMK itu kan banyak sekali. Jadi gini, kalau orang bilang ini kan ini masanya sudah 5.0. Betul. Era 5.0. Nah, sebelum kita ke 5.0 itu kita ke persiapan dulu ke 4.0 dulu. Jadi yang mana untuk masyarakat di Wonosobo yang mereka lulus dari SMK ini lebih diupayakan untuk mereka bisa berimprovisasi di dunia wirausaha. Karena mereka mempunyai keterampilan, mereka mempunyai skill. Nah, bagaimana skill dan keterampilan itu mereka bisa terarah, dan bisa menjadikan sebuah mahakarya ataupun karya-karya itu supaya mereka bisa menjual sesuai dengan apa yang menjadi skill ataupun skillnya mereka itu tadi. Nah, salah satunya dari sisi pemerintahan kita sangat mendorong itu untuk BLK yang ada di Wonosobo, itu untuk lebih bisa dimaksimalkan, termasuk anggaran-anggaran untuk pelatihan itu juga harus dimaksimalkan di situ. Nah, untuk pelatihan sendiri mereka kan sebenarnya sudah mempunyai skill gitu, tapi mereka secara teknis. Nah, secara manajemen orang berwirausaha, bagaimana manajemen produksi, dan bagaimana manajemen pemasaran itu mereka belum bisa. Sehingga saat mereka ini tertampung di salah satu komunitas pelatihan, itu kan mereka bisa share. Orang yang lebih fokus ke pemasaran nanti bisa gabung, fokus ke produksi bisa gabung, fokus ke hal-hal yang sifatnya teknis nanti bisa gabung, sehingga itu bisa menjadi salah satu kelompok yang nantinya bisa mewarnai dalam usaha wirausaha itu tadi ataupun di dunia produksi kreatif itu tadi. Oke, tadi skill sudah kaitan dengan pendidikan ya skill. Kemudian manajemen katakan ada pelatihan melalui BLK atau dengan pelatihan-pelatihan lain yang langsung dikawal di kecamatan misalnya. Pasca itu pengawalnya seperti apa? Apa hanya dibekali oleh skill kemudian manajemen tanpa ada follow up pasca itu gitu. Ini kan kadang-kadang kita sepenting ada pelatihan gitu ya. Tapi pasca pelatihan kon ngopo itu kan enggak ngerti kadang. Betul. Nah, itu kadang yang menjadi salah satu penghambat. Itu yang menjadi salah satu penghambat karena sebenarnya pembinaan ini kan simultan berjenjang terus gitu loh. Saat pelatihan gelombang pertama misalkan tentang kewirausahaan, kan di situ yang lebih ditekankan adalah pemasaran gitu. Nah, di situ dalam satu gelombang ini kan sebenarnya ada komunitasnya. Jadi gelombang 1 pemasaran bla bla dan sebagainya. Nah, setelah selesai itu kan ada komunitasnya. Mereka ada WA grup apa dan sebagainya. Nah, kadang ini yang terputusnya di situ. Ada yang jalan lancar, kan? Ada yang memang kurang lancar, ada yang stuck dan sebagainya itu. Nah, ini pengawalan seperti ini yang harusnya nanti kita bersinergi, antara legislatif yang secara langsung ini menerima aspirasi dari masyarakat ataupun dari pihak pemerintah daerah, dari pihak eksekutif yang itu secara teknis mereka memberikan pelatihan-pelatihan dan pembinaan itu tadi. Dan jaringan bisnis ini kan nggak cuma dari komunitas bisnis, lewat partai politik pun kan sebenarnya juga bisa di situ merangkum semuanya, seperti itu. Ya. Sebenarnya Partai Nasdem itu sendiri dalam konteks memperjuangkan aspirasi masyarakat Wonosobo, baik itu
DPRD di provinsi atau DPR RI atau DPRD kabupaten kota, sejauh mana sih secara keseluruhan Partai Nasdem itu memperjuangkan aspirasi masyarakat Wonosobo? Jadi begini Pak Asma, apa yang menjadi peluang baik itu di pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat itu kita mencoba memaksimalkan itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, masalah soal pertanian, alhamdulillah sudah bisa sampai seperti ini. Ya, meskipun itu hanya sedikit secuil lah itulah, dan masih banyak yang lainnya. Tapi alhamdulillah itu terwujud. Terus dulu periode kabinet Joko Widodo yang sebelum ini kan salah satu kader Nasdem terbaik menjadi Menteri Perdagangan. Pak Enggartia Stolokito. Dan itu juga ke Wonosobo gitu nggih. Nah, salah satu program unggulan dari Kementerian Perdagangan itu adalah pembangunan pasar-pasar prototipe. Ini sudah turun di Kabupaten Wonosobo, ada pasar Mojo Tengah, terus ada pasar pagi, terus ada pasar di Wadas Lintang, terus di pasar Saburan. Nah, itu produk-produk dari Kementerian Perdagangan. Yang waktu itu menterinya adalah menteri kader terbaik dari Nasdem. Seperti itu. Terus yang kedua tentang pasar murah dulu, yang misalkan harga 200.000 satu paket hanya tebus 25%-nya 50.000. Nah, nanti yang 50.000 itu nanti disumbangkan ke yayasan ataupun ke lembaga-lembaga itu sudah berjalan dari dulu, seperti itu. Kalau dari sisi yang lain misalnya pembangunan Sarpras misalnya, itu sejauh mana? Yang kita doakan saja nanti di 2024 besok jika jadi pemilu, perwakilan Nasdem dari DPR RI dari Dapil 6 ini ada, sehingga kita akan memprioritaskan dan kita akan mengusulkan bahwa perwakilan dari Dapil 6 ini untuk bisa masuk ke Komisi 5 yang membidangi tentang infrastruktur pembangunan itu tadi. Dan yang sudah-sudah sih kita hanya berikhtiar secara partisipatif atau secara secara standarnya pemerintah daerah lah, kita mengajukan DAK dan sebagainya, itu saja. Oke Pak Ibet, ini di terakhir ini closing statement. Jadi begini, Nasdem salah satu partainya anak muda, di Wonosobo juga termasuknya seperti itu. Dan kami sangat berharap nanti, karena generasi muda ini kan saya melihat sedikit partai lah yang mau menampung generasi muda itu dan mau memposisikan mereka. Sehingga saya sangat berharap sekali untuk rekan-rekan muda yang ada di Kabupaten Wonosobo, ya mari bersama-sama bergabung dengan Partai Nasdem. Seperti itu. Bukan berarti yang tua-tua itu enggak, itu bukan berarti seperti itu. Tapi yang muda-muda silakan, yang tua-tua juga silakan. Oke. Terima kasih Pak Ibet atas partisipasinya di acara kita. Demikian sahabat pemilih, acara kita ngobrol bareng partai politik, ngobrol asik bareng partai politik pada episode kali ini.